muda semuanya, senang sekali saya Tia kali ini diberikan kesempatan untuk bisa melakukan tanya jawab dalam podcast mini bersama rekan saya. Nah, rekan kerja saya terdahulu nih ya, ini spoiler sedikit ya, rekan kerja saya terdahulu boleh sebut merek ya Mas ya, Boleh, di boleh. Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah, yaitu Mas Pandu Bagus Andika. Halo. Halo semuanya. Halo Mas, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Tia gimana? Oke, sehat, puji Tuhan, terima kasih. Gimana keluarga sehat juga, Mas? Alhamdulillah sehat juga. Istri anak juga Oke, sehat. alhamdulillah, puji Semoga kita Tuhan. dibebaskan dari pandemi ini. Iya, semoga pandemi ini ya, terutama ya, bisa segera berakhir. Iya, Oh ya, amin. oh ya. Sekedar info nih buat rekan-rekan semuanya, Mas Pandu ini kan dulu satu kantor nih dengan saya dan sekarang Mas Pandu sudah keterima. Jadi CPNS di Balai Perawatan. Yeay, udah berapa lama nih Mas berarti di Balai Perawatan nih? Balai Perawatan baru pertama kali masuk tanggal 18 Januari sesuai dari Pak Dirjen. Dari 18 Oke. Januari 2021 kita udah mulai tugas di sana. Itu Wah, Mbak Tia. gimana Mas? Kesannya selama udah mulai di sana nih di Balai Perawatan sendiri nih, ada kesannya Hmm. tersendiri nggak? Kantornya mungkin? Cukup menarik ya karena saya sendiri punya minat di bidang kereta api, jadi Oke. tertarik di sana, jadi lebih mengenal banyak kereta api. Itu sih Mbak Tia. Oke. Oke, Mas, ini kan Mas sudah keterima nih ya jadi CPNS. Nah, Iya. sebenarnya tuh menurut Mas sendiri tuh apa sih ASN itu? Kan banyak banget itu kan orang-orang mungkin mikirnya ah ASN cuma gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya setelah Mas sendiri ini nih udah merasakan nih apa sih sebenarnya Jadi ASN? sebenarnya ASN itu ya, kalau kita lihat di UU Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, ASN itu ada dua, yaitu PNS Mhm. dan P3K. PNS ya Oke. seperti saya ini, kalau P3K dia sama seperti PNS sebenarnya, tapi yang membedakan itu kalau PNS itu dia bisa dapat apa namanya uang pensiun, tapi kalau P3K enggak. Kalau P3K itu kan dia cuma pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Jadi biasanya dia cuma 5 tahun, lalu setelah itu diperpanjang lagi 5 tahun. Nah sebenarnya ASN ini sebenarnya sama saja sih. Sebenarnya ASN ini kan adalah abdi masyarakat. Kita hanya apa ya sebagai pelayan masyarakat gitu. Jadi memang seperti itu sih. Kadang-kadang orang kan ASN sama PNS sebenarnya beda. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi beda. Oke. Itu Mbak Tia. Baik. Itu penjelasan singkatnya ya Mas ya untuk Ya, gimana sih perbedaan karena untuk diterima masyarakat kan biar lebih mengerti dan paham tentunya ya. betul. Nah, kalau fungsinya sendiri kan pasti, ada perbedaan juga ya Mas ya antara yang Ya, P3K atau enggak juga dengan ASN. Nah itu perbedaannya sendiri apa sih? Fungsinya juga mungkin? sebenarnya dua-duanya sama. Fungsi ASN itu ada tiga kalau kita menganut Mhm. di Undang-Undang ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Kita adalah Oke. pelaksana kebijakan publik yang diri apa ya? Jadi kebijakan publik itu yang dibuat oleh pemangku publik kan, pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan itu adalah bisa anggota dewan yang terhormat, lalu presiden dan menteri di jajaran kabinetnya dan kepala daerah. Nah, kita adalah pelaksana kebijakan yang telah disusun disahkan oleh para pemangku kebijakan. Tentu saja kebijakan ini adalah kebijakan yang bersifat pelayanan publik. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik. Nah, pelayan publik ini jelas kita sebagai ASN itu dituntut untuk melaksanakan pelayanan yang bersifat apa ya, langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh Mmm. kita di perkeretaapian ketika Mhm. ada kebijakan tentang bahwa ada sertifikasi. Nah, sertifikasi itu kitalah sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Jadi kita yang melayani masyarakat, kita yang akan masyarakat mengurus sertifikasi kepada
kita sebagai ASN. Lalu yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itu kan kalau di apa namanya, di netizen itu istilahnya perekat dan apa, pemersatu bangsa itu pasti konotasinya negatif. Nah, kalau kita ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa karena kalau kita sendiri, saya sebagai ASN waktu pendidikan dasar CPNS itu kita sudah diberi materi tuh, banyak materi seperti wawasan kebangsaan, lalu tentang nasionalisme, bela negara, lalu yang saat ini sedang saya jalani yaitu tentang materi aneka. Aneka itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, lalu komitmen mutu, dan terakhir anti korupsi. Nah, itu budaya ASN yang harus kita terapkan nanti ketika sudah menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Nah, itu Mbak Tia fungsi-fungsi dari ASN. Cukup banyak, tapi memang sebenarnya ada inti-intinya dan poin-poin tersendiri ya Mas ya, kalau untuk fungsi-fungsi ASN tersendiri itu ya. Nah, kalau ke depannya nih, harapannya nanti setelah sudah disahkan ya, sudah jadi ASN nih, apa sih keinginan tersendiri mungkin dari Mas Pandu untuk sebagai abdi negara? Jadi kalau saya secara umum saya sebagai ASN, saya ingin ASN itu sebagai panutan, sebagai contoh masyarakat, sebagai tauladan. Ketika kita sudah diberi materi seperti tadi yang sudah saya bilang, kita sudah diberi wawasan kebangsaan, kita sudah diberi materi tentang bela negara dan nasionalisme. Nah, kita sebagai contoh, oh ini loh ASN yang berbakti kepada negara itu seperti kita gitu loh. Nah, itu secara umum. Jadi saya inginnya ASN, nggak cuma saya, tapi seluruh ASN yang ada di Indonesia itu sebagai panutan masyarakat itu. Tapi kalau secara khusus kalau saya jadi ASN, ya saya ingin mengabdikan diri saya kepada bangsa dengan apa yang sudah saya pelajari. Ya saya sebagai lulusan perkeretaapian, ya saya mengabdi dengan ilmu-ilmu perkeretaapian yang sudah saya dapat, gitu Mbak Tia. Oke. Nah Mas, ini kan kita lagi musim CPNS lagi nih tahun 2021 ini kan, bener nggak ya Mas ya, bener kan? Nah, ada info-info sedikit nggak mungkin yang bisa diberikan ke teman-teman semuanya mungkin? Oke, jadi kalau saya ya, pertama yang jelas kita harus belajar, kita harus sering-sering belajar. Semakin kita tahu soal-soal yang kita pelajari, nanti waktu kita tes, oh ini sudah pernah keluar nih soalnya, jadi kita sudah tahu. Kita berbanyak belajar. Lalu yang kedua, kita juga banyak berdoa. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi kita harus berdoa. Yang ketiga, kita harus minta doa restu ke orang tua, bisa ke keluarga, ke istri. Itu bisa istilahnya nggak cuma doa kita, tapi doa-doa orang yang kita sayangi juga mendukung kita. Itu yang jelas itu sih. Pintu rezeki ya. Iya. Oke. Nah, pesannya nih, kira-kira apa sih buat rekan-rekan yang mau juga jadi abdi negara khusus secara umum atau mungkin secara khusus juga bisa seperti Mas Pandu di Balai Perawatan sendiri. Gimana Mas kira-kira? Oke, jadi kalau misalnya kalian yang mau jadi abdi negara, jadi mau CPNS atau P3K, kalau dari websitenya ada portal yang namanya sscasn.bkn.go.id. Itu semua informasi udah ada di situ. Tapi kalau lebih spesifik di Kementerian Perhubungan, kalian bisa lihat di portal cpns.debhub.go.id. Itu. Jadi silakan kalian pelajari pendidikan kalian apa, terus minat kalian di mana, formasi yang kira-kira cocok di mana, itu semua ada di situ. Jadi kita bisa mempersiapkan diri, paling tidak kita sudah siap bekalnya, nanti tinggal kita siap untuk tes gimana, kita
persiapkan lagi gitu Mbak Tia. Oke. Ini bermanfaat sekali ya ini tentunya buat teman-teman atau rekan-rekan semuanya yang ingin Iya, gabung jadi abdi negara, khususnya nih ya di perhubungan ya, Kementerian Perhubungan tentunya. Nanti mungkin bisa tanya-tanya juga nih langsung ke Mas Pandu ya? Nggak boleh, apa-apa ya Mas ya? boleh. Silakan komen di bawah. Oke. Oke, bisa nanti menghubungi langsung ya CP yang bersangkutan. Oke Mas, ini sebelum menutup podcast kita, podcast mini ini ya, kira-kira Iya. ada yang ingin disampaikan lagi nggak mungkin atau dari inti dari pembicaraan kita mungkin mau disampaikan ulang? Oke, jadi kita sebagai generasi muda, ya kita harus sebagai apa ya, abdi masyarakat. Sebenarnya nggak cuma sebagai ASN ya, semua profesi itu pasti ujung-ujungnya untuk kemajuan bangsa. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi PNS, ya kalian harus belajar, kalian harus tahu bagaimana negara ini bisa terbentuk, bagaimana perjalanan apa ya hidup bangsa ini sehingga kita mau jadi ASN gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau jadi ASN, ya itu adalah itu pilihan kalian. Tapi yang jelas cuma satu, kalian harus bisa menjadi contoh buat masyarakat dan bisa untuk memajukan bahasa Indonesia. Itu aja pesan saya. Oke, wes, nih the quote of the day banget ya ini ya. Untuk kita semua tentunya yang bisa ngelihat podcast kali ini. Nah, oke Mas. Eh, kayaknya sekian dulu mungkin ya pembicaraan kita dalam podcast ini. Mungkin kedepannya bakal bisa dilanjut lagi. Malah kita Boleh. mungkin bisa jadi memberikan info-info khusus ya terkait ini CPNS ini karena pasti banyak banget yang juga ingin mendaftar dan ingin juga jadi ASN seperti Mas Pandu sendiri Iya. seperti itu. Mbak Tia juga katanya mau coba-coba lagi Mbak Tia. Oke, tentu ya didoakan ya Mas Ya. ya, semoga Semangat bisa Mbak Tia. jadi ya Semoga kami lolos. satu kementerian lagi, amin. Amin. Oke, baiklah. Oke, rekan-rekan semuanya, cukup sekian dulu untuk podcast kali ini. Kita akan kembali lagi dalam bincang-bincang selanjutnya. Selamat malam. Bye.